Halo, perkenalkan saya Dinar Feni Manalu. Di video kali ini saya akan membahas mengenai asuransi persalinan atau melahirkan. Sebenarnya ada nggak sih asuransi yang cover biaya melahirkan sekaligus biaya kontrol janin? Lumayan loh biayanya. Sekali kontrol aja berapa? Misal 500.000. Sebulan berapa kali? Let's say katakan 2 bulan sekali untuk kontrol, berarti sebulan biayanya 1 juta. 9 bulan hamil berarti 9 juta. Terus belum lagi biaya melahirkan. Di kamar VIP bisa habis sekitar 30 jutaan loh ya. Bayar asuransi murah kan? Lumayan nih buat cover melahirkan, bayar premi kecil dapat coveran 30 juta plus kontrol 9 juta. Yes, bener, setuju banget. Sebagai seorang wanita dan calon ibu, saya juga seneng banget kalau ada asuransi yang bisa mengcover biaya kontrol sekaligus biaya melahirkan. Biasanya asuransi yang dibelikan oleh perusahaan untuk karyawan yang biasanya kita sebut dengan asuransi corporate akan cover biaya melahirkan. Ini perlu kita syukuri banget. Makanya karyawan biasanya nyari perusahaan yang menyediakan tunjangan atau benefit asuransi. Nah, terus kalau asuransi pribadi gimana? Nah, ini dia. Kalau teman-teman tahu ada asuransi yang bisa cover biaya melahirkan, nah teman-teman kasih tahu aku ya. Soalnya aku juga mau beli nih kalau ada. Nah, mau tahu kan kenapa sih asuransi pribadi atau personal itu pada umumnya tidak mengcover biaya melahirkan? Jadi gini guys, prinsip dasar asuransi adalah mengalihkan kerugian keuangan kita yang diakibatkan karena risiko kehidupan. Risiko kehidupan itu apa sih, Dinar? Risiko kehidupan itu adalah semua hal yang tidak kita inginkan tapi tidak bisa kita hindari. Apa aja sih itu? Contohnya sakit, entah itu sakit ringan, misalnya seperti tipes, DBD, sampai sakit kritis yang parah, menahun berlama-lama gitu ya. Lalu resiko yang kedua adalah kecelakaan, dan yang ketiga adalah meninggal dunia. Ayo, siapa yang mau alami resiko seperti ini? Nggak ada dong, ya kan? Nah, bisa dipastikan saat kita sakit, kita butuh biaya untuk rawat inap di rumah sakit. Betul ya, tentu keuangan terganggu kalau kita nggak punya asuransi. Saat kecelakaan juga butuh dana untuk penyembuhan. Apalagi saat kepala keluarga atau pencari nafkah utama meninggal dunia. Nah, asuransi sangat membantu semua keluarga saat terjadi resiko. Itulah fungsinya asuransi, membantu menyelesaikan masalah keuangan saat terjadi resiko. Nah, sekarang coba kita jawab masing-masing ya. Bagaimana dengan melahirkan? Apakah termasuk resiko? Apakah orang bersedih atau berduka saat hamil sambil menantikan proses melahirkannya? Justru sebaliknya, semua pasangan menikah menantikan kapan istrinya hamil. Bahkan ada yang direncanakan loh, di-prepare sampai ada program segala buat melahirkan. Jadi, melahirkan itu tidak termasuk resiko ya. Sebaliknya, melahirkan itu adalah berkat, anugerah, rezeki kata orang-orang. Inilah alasan mengapa asuransi personal atau pribadi tidak mengcover biaya melahirkan. Karena secara keuangan tidak ada faktor kerugian di dalamnya. Semua sudah direncanakan. Beda dengan kejadian seperti sakit, kecelakaan atau meninggal. Tidak satu orang pun yang tahu atau merencanakannya. Tapi mungkin beberapa orang bertanya, tapi kan melahirkan juga ada resiko loh, Dinar. Benar, ada resiko ibu meninggal, atau janinnya meninggal, atau janinnya mengalami cacat kelainan bawaan lahir. Nah, untuk resiko-resiko seperti ini, Prudential sudah mengeluarkan satu program yang mengcover untuk resiko saat kehamilan hingga melahirkan. Apa aja yang di-cover program ini? Oke, jadi di program ini yang di-cover itu contohnya pertanggungan jiwa kalau janin atau calon bayi meninggal dunia. Lalu ada juga uang pertanggungan jiwa kalau ibunya atau janin atau calon bayinya terjadi bersamaan meninggal dunia di masa kehamilan. Semoga pembahasan kali ini membantu teman-teman dan lebih banyak orang untuk teredukasi mengenai prinsip perlindungan asuransi personal dan mengenai prinsip mengapa asuransi personal tidak mengcover biaya melahirkan. Sampai jumpa di video berikutnya.